wabarakatuh. Apa kabar semua saudaraku yang muslim juga non muslim semuanya, para subscriber yang masih setia sampai saat ini, terima kasih saya ucapkan. Dan juga kepada semua pengamal ilmu LDAY, jangan pernah bosan, jangan pernah putus asa, karena semua ikhtiar kita pasti akan Allah jawab, dan pasti hajat panjenengan dan saya pribadi akan terkabul. Jangan lupa juga tak bosan-bosan selalu hadiahkan doa untuk beliau Bapak Haji Rudi Susanto bin Suwondo, agar beliau selalu diberikan kesehatan, keselamatan, selalu diberi dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak pernah bosan-bosan juga memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang sangat bermanfaat, menjadi motivasi dan menjadi wasilah terkabulnya hajat kita semua. Tonton videonya sampai selesai, jangan pernah di skip agar paham dan benar cara mengamalkan ilmu LDAY. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direncanain dulu ya. Ya betul. Kalaupun ibu nggak bisa bawa rendang, di sini banyak sapi. Ya, ibu gebukin sampai rendang. jadi rendang. Oh gitu. Gebukin sapinya Oh digebukin. sampai jadi rendang. Aduh gimana tuh? Oke, Ibu Emi ya. Ibu Emi, kalau saya boleh tahu, ibu tahu RDAY awalnya dari mana? Awalnya itu dari suami lihat YouTube. Suami. Nah, Mana suaminya? itu yang pakai masker. Oh, bapak yang pakai masker. Iya, awalnya dari suami. Suami Ya, dari gitu. mana taunya? YouTube. YouTube. Itu kapan? September 2024. Berarti tahun lalu. Ya. Oke, singkat cerita si bapak nyimak ngasih taulah ke ibu. Ibu juga nyimak. Awalnya sih waktu itu kan kurang percaya ya gitu. Kenapa ibu bisa kurang percaya? Waktu itu lihat dari saya mikirnya dulu Pak Haji itu ustadz gitu kan. Awalnya. Awalnya ustadz gitu. Ini ustadz kok aneh-aneh gitu ya. Pikiran saya gitu. Nggak taunya SD Impres. Terus karena saya udah lihat suami gitu banyak perubahan gitu ya. Apa yang berubah dari suami tercinta? Itu biasa. Kan kalau dulu waktu yang sering tahajud itu kan saya gitu. Awalnya. Tapi saya bangunnya kan cuma jam 3 dulunya gitu. Suami jarang gitu kan. Jarang. Setelah lihat YouTube-nya Pak Haji, suami itu bangunnya jam 00 terus mandi pakai pandan gitu. Saya Iya. ini ngapain mandi pakai pandan tengah malam gitu Wah, kan. ngapain Bu kira-kira Bu? Gitu. Terus habis itu sholatnya lama gitu. Habis itu habis sholat baca Quran. Kan jarang-jarang dulu baca Quran. Dulu jarang-jarang sebelum kenal RDAY. Nah sekarang rajin baca Qurannya. Wow, gitu. tepuk tangan luar biasa. Suami tercinta jadi rajin. Jadi saya kan jadi wah ini bukannya aneh-aneh malah lebih Lebih baik gitu. bagus. Makanya jadi saya itu pengen tahu gitu, penasaran gitu. Jadi penasaran, saya jadi juga ikutin itu sama suami lihat YouTube-nya Pak Haji. Oh gini gitu. Akhirnya saya juga ikut bangun jam 00 terus juga pakai senyum-senyum gitu. Senyum-senyum berapa kali? Senyum-senyum 41 kali. Sekali senyum berapa jam? Berapa detik? 1 detik lah. Oh 1 detik, irit ya, hemat. Terus habis itu mandi gitu kan, mandi pandan. Habis mandi pandan ya itu sholat, terus baca Quran. Tapi waktu itu kalau suami kan sampai pagi gitu, sampai subuh baca Qurannya habis. Kalau saya nggak sanggup gitu. Nggak sanggup. Paling sampai 3 juz lah gitu ya. Habis itu ngantuk gitu. Iya, oke, bentar Bu. Saya sedikit kasih penjelasan tentang senyum tadi ya Bapak Ibu. Kan sesuai arahan Pak Haji, senyum sebanyak 41 kali. Sekali senyum berapa detik?
20 detik, Bu. Oh, 20 Jangan cuma detik. sedetik. Berarti Ibu senyumnya cuma total 41 detik. Oh gitu. Ya, jadi sebisa mungkin paksain senyumnya 41 kali, sekali senyum 20 detik. Ya, Oke. gimana caranya senyum biar ketahuan 20 detik? Bapak Ibu mungkin di handphonenya ada fitur namanya stopwatch. Pakai itu aja, ya, biar nggak kebablasan. Soalnya ada yang hobinya senyum, sengaja ditambahin 1 kali senyum 10 menit. Lama banget. Lama banget kan? Iya. Makanya pakai stopwatch biar nggak bablas. Pokoknya kurang lebih kalau 41 kali 20 detik sama dengan sekitar 14 menit. Habiskan waktu untuk senyum-senyum, boleh lihat tembok, boleh lihat cermin, atau boleh lihat suami sendiri kalau masih tidur, atau anak, atau siapalah, bebas. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, senyum 41 kali sebanyak 20 detik. Dan pertanyaannya, apakah Ibu sudah melakukan pertaubatan tanpa busana alias telanjang? Belum. Nah, kenapa belum? Belum tahu? Udah tahu sih, tapi kayaknya saya nggak itu. Nggak tertarik? Nggak. Oke, jadi gini, makna tentang pertobatan telanjang bulat ya. Intinya adalah Pak Haji punya konsep tamu-tamunya. Ini bukan sholat taubat ya. Sekali lagi digaris bawahi, ini adalah bukan sholat taubat sambil telanjang. Bukan. Tidak ada sejarahnya Ustadz dari Sabang sampai Merauke, bahkan semua alim ulama di seluruh penjuru dunia nyuruh sholat sambil telanjang. Nggak ada. Tapi pertaubatan yang dilakukan, ya, kita mohon ampun sama Allah, ya, dalam keadaan tidak berbusana agar kita bersih dan suci kembali bagaikan bayi yang baru lahir. Itu. Jadi dengan kita tanpa busana itu juga kita melepas semua bahasanya ya. Cincin, gelang, kalung, anting, copot dulu benda-benda yang menempel. Itu artinya kita sudah melepaskan semua atribut apapun dunia, kebanggaan. Gitu. Nah, gitu kan. Disitulah kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah untuk minta ampun atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Ya. Kalau sholat taubat itu memang sebuah rangkaian, tapi pertobatan ini boleh dilakukan cukup sekali di awal, atau bagi Bapak Ibu yang baru tahu, ya, atau bagi yang sedang nyimak, nanti kalau udah pengen praktekin, di awal cukup lakukan sekali. Mau seminggu sekali boleh, mau sebulan sekali nggak masalah, lebih banyak lebih baik, tapi Pak Haji menyarankan minimal 1 kali di awal. Ya, gitu. Jadi Ibu lanjut tadi Bu, Ibu udah baca Quran 3 juz. Oke, dan apa yang Ibu rasakan setelah Ibu praktekin ibadah ekstrim? Oh, yang dirasakan itu perasaan lebih tenang gitu. Lebih tenang. Lebih damai gitu rasanya. Terus di dalam rumah itu kita nggak suka marah biasanya. Sejuk ya? Ya, biasanya ada yang gimana gitu. Ada aja. Ada yang suka marah gitu, langsung marah. Kalau sekarang sejak kenal dengan ilmu RDAY-nya Pak Haji itu, marahnya udah nggak ada gitu, jarang marah. Ibu berusaha mengendalikan sifat 18. Ya. Ya, oke. Singkat cerita, apa yang sudah terkabul setelah Ibu praktekin ilmu RDAY? Yang pertama itu dulu waktu belum kenal RDAY ya, kita suami pernah itu mengajukan pinjaman ke bank gitu ya, sekitar bulan April apa bulan Mei gitu ya, 2024 gitu ya. Tapi udah itu udah di persyaratannya udah dipenuhi semuanya, udah di survei juga, taunya nggak ini, belum ada kabar, nggak ada kabarnya gitu, senyap. Udah itu kan ditanya tuh sama suami gitu, katanya itu nggak di ACC sama. Oh, dapat kabar katanya tidak di ACC sama pimpinan gitu. Ya. Nah, setelah kenal RDAY itu bulan September 2024
Itu kita lihat YouTube itu suami adalah lihat itu kan cara melembutkan hati orang gitu dengan cara-cara yang ilmu kearifan lokal. Ya, ilmu kearifan lokal gitu. Dimainkanlah. Dimainkanlah itu. Dan yang terjadi adalah itu direkturnya jadi mau aja gitu. Tiba-tiba ngabarin. Ya, bukan. Jadi kita ngajukan dulu gitu. Oh, pengajuan kembali. Iya. Padahal itu syaratnya sama, semuanya sama gitu kan. Awalnya dulu kan nggak mau. Sekarang waktu kita datang ke sana karena udah pakai ilmu RDAY itu, langsung itu direkturnya bilang ya udah ini diproses katanya. Ya, katanya kata yang bagian kreditnya itu ya. Udah langsung hari itu diproses itu. Waktunya cuman langsung dipanggil itu notarisnya gitu kan. Udah langsung tekan-tekan segala macam. 2 jam itu cair. Cair berapa miliar, Bu? Oh, bukan miliaran sih. Berapa? 500 juta. Ya. Wow, tepuk tangan luar biasa. Buat para penonton yang sedang pengajuan udah ditolak berkali-kali, ikuti cara ibu ini. Suaminya melakukan apa saat itu? Melakukan iya. Berapa kali? 9 kali. Tangan kiri, tangan kanan. Tangan kanan lah, masa kan buat salam. Iya, harus ya bapak-bapak, ibu-ibu. Remesnya pakai tangan kanan. Ya. Zrup, ya kan? Grek 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 9 kali. Ya. Habis itu sambil ngucap. Ngucapnya gitu. bagaimana? Itu, suami ngucapnya gitu. Ya. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Berkat ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan doa karomahnya anak yatim RDAY kan kena ambek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo dengan itu direkturnya lembut mau kasih pinjaman pasti cair ya pasti cair. Nah, diucap apa keinginannya. Kalau ngucapnya pasti tidak cair berarti tidak cair. Kalau pasti cair, pasti deal, ya. Pasti di approve, pasti diterima, pasti disetujui, gitu. Jadi 2 jam itu cuman 2 jam. Ketemu, selamat pagi Pak. Pagi Pak, bek ya kan, iya gitu. Kobul cair dalam hati ya kan, ACC lo ya kan. Pasti cair. Gitu. Proses 2 jam, cair, setengah M. Iya, 500 juta. Enggak salah kan? Setengah M kan? Setengah miliar ya. Iya dong. Ya. Ibu nggak nih. Sama. Kita jangan nyebutnya juta, terlalu dikit. Setengah M gitu. Iya, setengah M gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau bisa Bu, pengajuan lagi di bank lainnya. Oh. Ya dong. Kan Gitu. kata Pak Haji tugas kita ngutang. Ntar yang lunasin Allah. Oh gitu. Iya dong, kali aja cair lagi setengah M berikutnya ya kan. Alhamdulillah. Iya, nanti bagi saya 2 M. Ya dong. Ya. Itu yang pertama. Bapak-bapak, ibu-ibu ada nggak yang lagi pengajuan nih? Atau abis dari sini mau tes pengajuan? Ya. Yang kedua itu kita kan punya ini. Apa? Punya rumah kamar kos-kosan. Di rumah, rumahnya dijadiin kos-kosan atau bangunan terpisah? Enggak, satu rumah gitu. Jadi ini rumah utama. Induk. Di sebelahnya itu ada kos-kosan, 10 pintu, 10 kamar. Terpisah ya, tidak di dalam rumah induk ya. Dalam rumah, berarti gitu. Ibu nih termasuk ibu kos-kosan ya? Iya, ibu kos-kosan. Ibu kos, oke. Itu kamar kos-kosan kita itu udah lama banget kosong gitu. Semuanya? Kok bisa? Itu waktu sebelum COVID itu penuh gitu. Habis COVID itu kan anak-anak pada yang ada pulang ke kampung, ada anak-anak apa nih? Itu waktu itu ada anak-anak yang kuliahan kita isi mahasiswa gitu. Yeah. Ada juga yang karyawan gitu. Terus habis itu udah habis COVID itu udah mulai enggak ada lagi tuh. Kosong, lama banget kosongnya gitu. Jadi kemarin semua atau lebih banyak kosongnya? Lebih banyak kosongnya. Paling isi kan 10, paling isi 2 gitu. Paling isi 2 gitu. Jadi sekarang karena kita udah kenal dengan ilmu RDAY yang kita lihat di YouTube Pak Haji itu, caranya kan gini supaya laris gitu ya. Apa?
celana dalam habis pakai seharian itu direndam, semalaman, besok paginya airnya itu kita sawir-sawirkan ke itu, terus dilap-lap ke pintunya gitu. Ngucapnya apa pada saat ngelap-ngelap, pada saat nyawik-nyawik? Ngucapnya ya itu tadi, berkat ridho Allah Subhanahu wa taala dan ke rumahnya daan yatim erdaya karena sampai pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Ini kamar kosku laris banyak yang datang isi penuh, banyak yang kos dibayar tunai gitu. Dan yang terjadi setelah itu kira-kira 10 hari itu ada yang datang. Mulailah berdatangan. Mulai datang. Tapi waktu itu nggak langsung kos gitu, nggak langsung mau gitu. Survei dulu gitu. Jadi waktu itu ini kenapa yang kok nggak jadi masuk gitu ya? Iya. Akhirnya ya itu tadi kita mainkan lagi itu yang buat salam-salaman ini. Remas. Gitu. Begitu ada yang datang lagi? Begitu ada yang datang lagi kita salaman, pasti ngekos gitu. Dan yang terjadi alhamdulillah sekarang kos-kosan kita udah penuh. Wow, tepuk tangan luar biasa. Bagi para penonton yang punya kos-kosan, kontrakan, kios kosong, silakan tiru cara ibu ini ya. Zlop. Nah, ya kan? Memang itu barang bukan sebarang barang. Makanya disebut alat vital. Ya, tidak ada itu pening pala kita. Adapun tak berfungsi juga pening. Ternyata ada manfaat lain selain buat pipis sama buat enak-enak. Yaitu tadi, ya kan? Remes, salam, cair, approve, ngekos, bayar tunai. Iya, ya bayar kan? Tunai. Manjur Bu ya? Itu, manjur. Wow. Ini nih ya, the power of ilmu kearifan lokal. Kalau dibilang jorok, tidak jorok. Karena bagian depan aman, kecuali bagian belakang, itu baru jorok. Ya kan? Oke Bu, yang ketiga. Kalau yang ketiga itu kan saya itu udah lama ini sakit punggung. Sakit punggung. Ya. Apa kata dokter? Kata dokter kan saraf kejepit gitu ya. Saraf kejepit. Udah lama minum obat gitu. Tak kunjung sembuh. Kalau minum obat ya hilang sakitnya gitu. Nanti kan sakit lagi gitu. Kambuh lagi. Dulu saya kan nggak bisa ruku gini. Kalau sholat? Nggak bisa ruku gitu sholatnya gitu kan. Sujud bisa? Kalau sujudnya ya kita kadang sholatnya itu duduknya di kursi gitu. Habis itu kan udah tahu waktu itu ada ilmunya dari Pak Haji itu dicentongin. Bukan dicentongin, dijilat sama suami gitu. Oh, ilmu kucing. Iya, namanya ilmu kucing. Dijilat terus digosok-gosok pakai CD. Yang berapa tahun? Yang punya suami juga yang habis dipakai gitu. Yang sambung ibu. Ngucapnya apa? Ngucapnya sama tadi itu. Alhamdulillah atas izin dari Allah. Berkat ridho Allah Subhanahu wa taala dan ke rumahnya doa anak yatim erdaya karena sampai pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Berkat itu dalam suami digosok-gosok terus ini sakitnya hilang sembuh pasti sembuh. Dan yang terjadi setelah itu? Terjadi kira-kira 1 bulan itu lakukan itu. Rutin. Alhamdulillah sekarang saya udah aman gitu. Udah nggak sakit lagi. Nggak gitu. pernah kambuh lagi. Nggak pernah walaupun kambuh lagi. Tak minum obat. Wow, tepuk tangan luar biasa. Mantap sekali saudara-saudara mitra olahraga Antv. Lah, Antv. Oke, ada lagi Bu? Ada lagi tuh anak saya yang itu baru tamat kuliah. Ngajukan permohonan kerja gitu di salah satu perusahaan swasta, bukan? Di perusahaan HKI. Oh iya, HKI. Terus itu kan waktu tesnya itu saya suruh itu kan kata Pak Haji pakai celana pakaian dalam dibalik-balik gitu. Si anaknya ya gitu. Terus juga waktu mau tes itu saya camah-camahin gitu. Dicamah-camahin. Saya ngomongnya itu
pasti lulus, pasti diterima gitu. Alhamdulillah diterima. Sekarang anak saya ada di Palembang, PT HKI Palembang. Wow, tepuk tangan luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang anaknya pengen kerja, nah, ikutilah cara Ibu ini. Apakah anak Ibu dilangkah-langkahin? Waktu Belum? itu enggak dilangkah, cuman Camah-camah. digosok-gosok ke wajah gitu. Iya. Oke, singkat cerita. Yang saya ingin tanyakan adalah, sebelum Ibu datang ke RDAY, Ibu sudah nyimak, sudah praktek. Apa kabar tentang sedekah subuh dan Jumat Barokah patungan potong sapi? Udah pernah ikut gitu? Udah pernah ikut. Selama Ibu belum pernah datang ke sini, Ibu sedekahnya transfer apa bagaimana? Transfer. Transfer. Iya. Rutin? Belum rutin. Bolong-bolong? Belum rutin. Waktu datang ke sini itu baru sedekah, kemudian sedekah potong sapi. Rencananya sih kita minggu depan masih lama masih di sini. Pengennya sih kan ketemu sama Pak Haji gitu. Kita mau sedekah potong sapi lagi untuk Jumat depan. Oke. Gitu. Berarti Ibu ini pertama kali ke sini ya? Pertama kali ya. Sama Bapak ya, berdua ya? Karena kita udah banyak yang terkabul gitu, jadi kita maksain tuh sama suami, ayo Pak kita harus ketemu sama Pak Haji. Iya gitu. dong, harus datang ketemu gurunya. Kalau sudah nyimak praktek ada yang terkabul. Minimal ya, Pak Haji ya, resmikan saya jadi muridmu gitu. ya. Selama ini saya masih jadi murid ilegal ya, karena masih praktekin diam-diam. Tapi nggak masalah gitu. Boleh, Pak Haji sudah mengizinkan, bahasanya sudah mengijazahkan. Pak Haji lebih seneng kalau ibu, bapak udah nyimak praktek, ada yang terkabul, terus datang ke RDAY, testimoni, ucap syukur, ikut doa dan ijab, ya, ikuti rangkaiannya, ketemu RDAY nyampe sini, wow luar biasa, RDAY besar sekali, tidak salah, saya berguru sama Haji Mbe, begitu ya, kan kata Pak Haji, kalau pengen jadi orang kaya, cari gurunya juga kaya, ya kan? Itu. Oh, ada lagi nggak Bu? Sebenarnya mungkin banyak kali ya, tapi yang kecil-kecil gitu kan. Tapi ini juga udah luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Ibu Emi dari Padang. Oke, berhubung Ibu datang dari Padang tidak bawa rendang, dipotong pajak ya. Silakan Bu, ini uang bibit buat Ibu. Ini buat saya beli rendang sama buat beli kerupuk Sanjay. Enggak lah, bercanda Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Luar biasa. Wow, dahsyatnya ilmu RDAY, kearifan lokal.